A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik ingkang tansah kawula bekta silan tresnani, pada pagi ingkang cerah menika monggo kita ngujukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang saleres-leresipun syukur amargi namung Allah piyambak ingkang saben dinten saben setiap saat setiap detik memberi kenikmatan kepada kita semuanya. Salam dan sholawat selalu kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup zaman, Nabi yang luar biasa hebatnya, yang bisa merubah zaman jahiliyah menjadi zaman modern seperti sekarang ini. Para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik, mohon maaf kalau di rekaman ini kami tidak bermasker, karena kami sudah prepare tadi baik hand sanitizer maupun dengan masker. Begitu rekaman kita lepas, jadi mohon maaf, bukan berarti kita mau melanggar PSBB, mohon maaf. Bagi umat muslim, umat Islam, sebenarnya tidak sekedar protokol kesehatan, tetapi menggantung wudu, banyak berdoa dan sedekah, banyak zikir, banyak sholat sunnah, itu merupakan benteng kita untuk menjaga imun kita supaya kita tidak kena corona. Malah ada penelitian yang sangat menarik sekali, tapi sumbernya saya belum tahu, bahwa virus corona itu akan melemah kalau mendengar azan dan orang membaca Al-Quran. Ini bisa jadi obat penjenengan sami bagi para YouTuber semuanya yang menghadapi pandemi yang belum tentu berakhirnya. Ini sudah ada Ustadz kami, Ustadz yang dulu sebenarnya sudah kenal tapi sudah agak lupa ingat. Dia menika Bapak Aziz Marfai MAG. Ngaten nggih Pak Mai. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun tos pundi menika? Alhamdulillah, pinaringan saya sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini tadi saya dengar panjenengan barusan ngijabaken ngaten nggih. Nggih, selesai. Tugas menika. Ngaten. Iya, Pak Aziz ini memang Kepala KUA Tasikmadu Kabupaten Karanganyar yang baru saja tadi mengijabkan, terus keroyo-royo Rabu sini matur nuwun Ustaz, semoga jadi amal soleh panjenengan sami. Nggih. Saya cuma dengar Ustaz ini. Jadi ada fenomena kawin muda. Karena penjang penghulu loh nggih. Saya bu menika. Ada kawin muda yang daerah-daerah Ngargoyoso, daerah Tawangmangu. Itu sangat belia sekali. Ini terus pundi Ustaz, apakah ini juga suatu fenomena menarik atau apa? Monggo nyuwun komennya saya ini. Wonten datanipun ya tak Ustaz. Jadi ngeten. Jadi kalau biasanya nikah muda itu ada beberapa sebab. Salah satunya adalah tata pergaulan yang tidak terkendali sehingga menyebabkan dia harus nikah muda. MBA lah MBA. Nah, itu yang perlu dihati-hati karena memang ketika sudah terjadi seperti itu nanti siapapun jadi tidak nyaman. Orang tuanya nggak nyaman, yang bersangkutan tidak nyaman. Termasuk yang menikahkan. Penghulunya juga tidak nyaman. Tapi itu kalau dalam hukum agama itu kan berarti harus mencari yang madorotnya lebih kecil. Kenapa dinikahkan? Karena mencari madorotnya yang lebih kecil, sehingga kemaslahatan yang perlu ditampilkan. Itu Bapak. Ngaten Ustaz. Aku ini malah tertarik juga menika kok. Kalau saya tanya hobi panjenengan kok hobinya itu berbuat baik kepada siapa saja. Menika maksudipun dos pundi Ustaz nih Pak? Ngeten. Jadi kula niku mboten iso nek kanca-kanca niku kan hobi kok ono badminton ono napa lah. Kula niku ngeten.
Pokoknya angger iso gawe guyune liyan. Kemuyune liyan itu adalah hobi saya. Jadi itu saya ambil dari filsafatnya Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ya sing iso manfaati marang liyan. Jadi hobi unik tetapi alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali para YouTuber semuanya di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik. Monggo kebaikan-kebaikan ini kita tebarkan bersama untuk kemaslahatan kita. Ngaten Pak, saya tahu persis bahwa kegiatan panjenengan banyak. Hampir semuanya ini di bidang dakwah, ngaten Pak nggih. Insyaallah. Mulai dari jadi sekretaris MUI, wakil ketua DMI, sekretaris PCNU Kabupaten Karanganyar, Asosiasi Penghulu Republik Provinsi Jawa Tengah, terus sebagai pengasuh pengajian Nurul Ummah Sroyo, pengasuh pengajian Kumairo setiap Selasa sore. Nah, saya total menikah ya panjenengan termasuk sibuk sekali, luar biasa. Tetapi sebagai seorang SN masih, alhamdulillah masih menjabat di ketua KUA, ngaten Pak. Saya tahu jalan dakwah itu sunyi, sepi, banyak tantangan. Tepuk tangan tidak ada Ustadz, apalagi popularitas. Nyun sewu nggih. Kok panjenengan tansi konsisten menika resepipun menapa Ustadz? Ya, niat. Dakwah itu perintah Gusti Allah, tugasnya kita semuanya, siapapun itu memang diperintahkan untuk berdakwah. Dan apa yang bisa kita lakukan itu bagian dari dakwah. Dimanapun, bagaimanapun, situasinya seperti apapun, itu harus ada unsur-unsur dakwah. Termasuk saya di dalam melaksanakan tugas sebagai ASN itu pun juga bagian dari dakwah. Alhamdulillah. Meskipun caranya memang kita harus bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu yang kita kembangkan. Jadi posisi saya dimanapun itu harus bernilai dakwah. Dimanapun harus bernilai dakwah. Sehingga kita harus berupaya begitu, meskipun kita dalam koridor bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Nah, maksudipun lebih luas menapa Ustadz menika saged dipun terangaken potongan menika kala wau. Jadi setiap langkah yang kita lakukan itu harus memberikan manfaat, memberikan perubahan. Jadi dakwah itu harus ada perubahan dari yang lebih baik menjadi baik. Dimanapun. Nah, meskipun tidak harus memotong. Kalau saya itu dalam dakwah ada filsafat ngeli. Ngeli itu tidak keli. Ngeli itu tidak memotong arus, tetapi dia ikut, tapi nanti akhirnya kena, dan ketika sudah kena kita geret dan orang akan mengikuti kita. Itu ngeli. Nah, termasuk kalau saya melihat juga para wali-wali dulu kelihatannya juga bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, bisa berkolaborasi dengan budaya, malah berhasil ngaten nggih Ustaz. Ngeli itu kelihatannya begitu ngaten nggih. Ngeli itu tidak keli. Oh, tidak keli. Kalau keli berarti terbawa arus dan bisa celaka ngaten ngaten. Nggih. Menika ngaten Ustaz. Putra panjenengan dua nggih, kalau nggak salah. Yang satu yang terbesar itu di pondok pesantren. Pilihan menyekolahkan ke pondok itu dengan pertimbangan menapa, biarpun itu cuma kasuistik, karena memang banyak yang pengen di umum, nanti sekolah di umum lah. Kula pengen mendengar juga sebagai seorang orang tua yang memilih anaknya dimasukkan di pondok. Jadi ngeten, saya itu hanya pengen bahwa setiap orang tua itu saya yakin ingin anaknya menjadi baik. Dan saya pikirannya hanya sederhana saja. Jadi ketika saya titipkan di pondok itu, anak saya insya Allah jadi baik. Jadi itu saja, saya tidak berpikir yang lain-lain. Kalau masalah karier, masalah apa, itu urusan Allah. Jadi sudahlah, kalau pinter itu juga itu urusan Allah. Jadi saya pokoknya yang penting anak saya menjadi baik. Salah satu caranya adalah dititipke marang wong sing apik. Jadi kalau kita bergaul dengan kebaikan, insya Allah akan menjadi baik. Insya Allah. Penjenengan kan saya yakin sekali sering berdakwah ke daerah-daerah, barangkali daerah terpencil. Saya yakin di Karanganyar ini juga masih ada daerah terpencil, Ustaz? Masih banyak. Masih banyak. Menika yang paling menyentuh
Penjenengan menopo dakwah-dakwah di daerah terpencil menika? Saya melihat dulu saya pernah di Ngargoyoso daerah Sekoco. Sekoco itu yang luar biasa jalannya, sampai saya nyetir itu sama istri saya, meremo wae. Nah, karena jalannya satu licin, yang kedua bawahnya jurang. Tetapi di situ ada dakwah luar biasa sekali dan jamaahnya banyak. Lah, ingkang paling menyentuh atau problemnya dakwah di daerah terpencil menapa Ustaz menika? Jadi sesungguhnya begini, berdakwah itu kan harus melihat masyarakatnya. Jadi ini coro Rasulullah niku kan, berbicaralah kamu sesuai dengan akal pikiran masyarakatmu. Oh, ngaten nggih. Pernah satu saat saya di puncak, ya di Ngargoyoso juga Bapak, di Gero sana. Oh, Gero tahu saya tahu. Dan Gero itu kita tahun 95 lah saya masuk sana itu. Itu ada komunitas masyarakat yang memang tradisinya masih meja bunder itu semua. Oh, ngaten. Nah, saya mau, ya itu tadi, saya ngijabi tapi semua orang itu main plak. Itu kan saya harus mulai dari mana jadi? Karena orang nyun sewu, jadi kalau diajak didalili pasti tidak mau lah dia. Orang seperti itu didalili itu tidak mempan. Tidak mempan. Nah, maka saya ya dengan bahasa saya nyun tulung sedulur-sedulur jenengan nyambut gawe kula tak nyambut gawe. Kula tak nyuwun wekdal sekedap. Oh nggih, Pak. Nah, akhirnya saya masih teringat betul. Jadi sampai ada kalimat, ada salah satu anak dia yang waktu tahun 95 itu masih ada, jadi waktu itu masih basis, jadi kabupaten kayak belum Basnas. Itu masih basis. Orang bayar basis itu dari cuk main. Orang beli mic masjid itu dari cuk main. Masya Allah. Nah, kita ingin merubah seperti ini itu kan, kalau kita langsung frontal pasti dia marah. Nah, kita tidak begitu. Kita tutki, kita ikuti mereka, tapi kita beri pengertian. Salah satunya pernah tersentuh sekali ketika ada anak yang pemain ini, orang yang sering main, tiba anaknya kita bimbing ngaji, anaknya kecil itu kita bimbing ngaji mau, dan akhirnya menjadi juara MTQ tingkat kecamatan Ngargoyoso. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi? Justru komentar bapaknya ini, di luar dugaan saya. Di luar dugaan sih. Sampean itu memeripati orang roh. Lah pripun? Wis ngerti aku gaweane main kok anakku dijuarake MTQ niku pripun? Insyaallah. Tetapi ini adalah bagian dari Allah ketika membuka hati itu, ya salah satu caranya begini. Jadi di dalam bahasa agama disebut dengan futuhat. Futuhat itu apa? Futuhat itu dia memperoleh dakwah, kemudian dia terbuka hatinya. Itu namanya futuh, terbuka. Jadi kebuka yang manah itu namanya futuhat. Nah, mulai dari dia dibuka oleh Allah dengan anaknya yang juara MTQ. Nah, akhirnya mau tidak mau karena orang tua nganter anaknya kemana, jadi mulai sampai ke kabupaten dan lain sebagainya. Lama kelamaan dia belajar sholat. Akhirnya ya ikut ngaji. Lama-lama alhamdulillah sekarang malah sudah haji, Pak. Alhamdulillah. Jadi tersentuh melalui anak ngaten kira-kira nggih. Lanjut menika hal-hal yang juga perlu. Sanesipun ada lagi yang kisah menarik di daerah-daerah terpencil Ustaz waktu dakwah? Ya banyak juga. Jadi begini, jadi memang itu tadi. Jadi kalau mendakwai orang yang orang yang sudah ahli masjid, yang sudah terdidik, itu saya kira cukup dengan buku, cukup diberikan dalil itu selesai. Tapi kalau kita mendakwai orang-orang yang belum kenal, masih sangat abangan, itu tentu. Ada pernah cerita saya di daerah Cepogo, Boyolali itu. Naik itu Pak, saya tahu ya. Naik di gunung ya. Kalau di masyarakat Karanganyar itu biasanya kalau pengajian paling jam 10 selesai. Tapi kalau di sana enggak Pak, jam 12 malam baru mulai. Masya Allah. Dan dinginnya seperti itu. Ya betul dingin. Ya, dingin dan ya Bismillah lah, karena kita seperti itu. Kalau niatnya tidak tulus karena Allah, ya sudah tidak mau ngapain, harus begitu. Tapi alhamdulillah dengan ketelatenan kita itu, ya syukurlah masyarakat itu juga sudah mulai. Sekarang insya Allah kan masyarakat kita sudah mulai agamis, mulai mengenal agama, mulai ketaatan beragamanya sudah mulai sangat kuat, sehingga memang
sentuhan hati bagi para pendakwah. Itu dakwah itu bukan sekedar menyampaikan ucapannya, tetapi dakwah itu harus bisa menyentuh hati, perasaan orang yang diajak. Itu saya kira itu yang penting. Oh, ngaten nggih. Para YouTuber yang sangat saya hormati, nyun sewu Ustaz, penjenengan kan anggota FKUB Kabupaten Karanganyar. Kita tahu bersama bahwa FKUB itu merupakan forum kerukunan semua umat beragama. Menika kalau konsep Islam terus bundi menika Ustaz. FKUB-nya itu loh, kerukunannya itu bagaimana? Karena nyun sewu menika ada kesan bahwa kita itu keras, kita itu sudah tidak toleransi kepada kelompok-kelompok yang lain. Ngaten menika menurut kula nggih perlu diluruskan lah. Menika terus pundi menika Ustaz? Sakleresipun. Jadi begini. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu kan ada apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi ada prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi yang namanya kerukunan beragama itu adalah yang terpenting itu begini. Sesungguhnya ada 3 hal pokok yang harus dimiliki oleh orang supaya memiliki kerukunan. Yang pertama adalah paham. Tafahum. Ya. Yang pertama kenal, ta'aruf, kenal. Jadi orang itu kalau kenal, jadi orang itu berselisih itu karena tidak kenal. Nah, yang kedua dia itu paham, mengenal orang itu, siapa dia, karakternya bagaimana. Nah, kemudian nanti yang ketiga adalah ta'awun. Ta'awun itu kerjasama. Nah, dalam hal konteks kerukunan ini, dari dalam perspektif agama Islam itu, saya kira begini. Jadi dalam hal-hal urusan akidah, orang itu tetap dalam akidahnya. Iya. Tetapi dalam urusan-urusan muamalah, orang itu kan boleh kerjasama. Urusan sosial maksudnya. Urusan sosial. Muamalah itu ya kerja, ya nggak jalan, orang di tengah jalan ada orang tabrakan, kita menolong orang. Itu kan enggak usah ditanya agamamu apa. Istilah kalau menolong itu enggak usah ditanya lah. Kalau muamalah itu membantu orang kemiskinan itu enggak usah ditanya. Kelaparan termasuk. Nah, ini yang seringkali salah oleh di masyarakat itu adalah begini. Tidak harus kok orang Islam itu datang ke, dan tidak harus orang Kristen ikut datang ke masjid. Tapi kalau orang Kristen bantu bangun masjid itu boleh. Jadi dalam konteks kerukunan itu ada 3 aspek yang memang harus dibangun bersama. Yang pertama adalah rukun antar intern umat beragama. Intern umat beragama itu di dalam Islam ada NU, ada Muhammadiyah, ada LDI, ada Salafi, ada macam-macam kelompok-kelompok, macam-macam paham-paham dalam agama itu harus dibangun kerukunannya. Karena tadi saya sudah bilang bahwa Tuhannya satu, sama-sama Allah. Qurannya sama, nabinya sama, kiblatnya sama, tujuannya sama, sama-sama li'ila'i kalimatillah. Kenapa harus bertengkar? Yang kedua, rukun antar umat beragama, antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya itu harus dibangun. Jadi minimal yang kita bangun adalah ukhuwah insaniyahnya. Jadi karena manusia itu Allah saja walaqad karramna bani Adam. Jadi Allah itu muliakan manusia. Apapun agamanya, apapun kelakuannya itu tetap dimuliakan Allah. Jadi tidak boleh semata-mata harus dibunuh dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Jadi sesama warga bangsa itu harus dibangun kerukunannya. Terutama juga termasuk kita itu harus memiliki membangun kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu sudah sah, bahwa itu pilihan kita atau tidak pilihan kita, kalau itu sudah secara konstitusional, dulu milih atau tidak milih ya kita harus ati Allah wa atiur Rasul. Nah, ketika zaman pilihan itu bolehlah kita itu berbeda. Tetapi ketika sudah terpilih, ya kita harus ati Allah wa atiur Rasul. Kecuali, jadi yang tidak dibolehkan itu kan ketika pemerintah itu jelas-jelas itu nyun sewu lah, kedolimannya tampak. Nyun sewu, kedoliman tampak itu adalah misalnya dia menyuruh orang untuk tidak boleh orang ke masjid, tidak boleh orang begini lah, itu kedolimannya tampak.
Tetapi kan dalam konteks-konteks yang kita ini adalah masih persepsi-persepsi orang. Nah, kalau yang seperti itu ya syariatnya jalan lah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi itu kalau kami jadi harus begitu. Termasuk seperti sekarang di era pandemi. Jadi janganlah semua itu jadi dokter, janganlah semuanya jadi ustadz. Sudahlah ikuti prosedur, sama-sama orang ngerti yuk. Podo-podo orang jadi dokter, orang ya ikuti dokter, ikuti yang orang yang tahu. Ketika pemerintah mengambil inisiasi, ya kalau kami ya kita support lah. Kita harus support dong. Kita tidak ngerti dan saya yakin tidak ada pemerintah yang ingin menyelakakan rakyat, itu tidak ada. Itu makanya itu adalah wujud dari kerukunan umat dengan pemerintah. Saya kira itu Bapak. Jadi antara umat beragama dan pemerintah harus mesra, kira-kira harus mesra. Kata Ustadz, melihat fenomena alam yang ada sekarang ini, ada banjir di mana-mana, ada gempa yang luar biasa, dan nampaknya tanda-tanda pandemi juga belum berakhir, malah tambah gaduh. Menikah sebagai seorang umat beragama mensikapi ini harusnya seperti apa, Ustaz? Jadi kejadian seperti ini bukan kali pertama. Dalam sejarah kehidupan manusia itu Allah kan memang di dalam Al-Quran sudah menerangkan. Satu saat itu Allah akan menimpakan kepada umat manusia itu kekurangan pangan, ketidaknyamanan, kekurangan, atau bahkan sampai kematian-kematian yang jumlahnya sangat banyak. Kaum-kaum sebelumnya ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Fir'aun, itu semuanya sudah pernah terjadi hal yang seperti ini. Nah, itu kan Allah sudah memberikan tuntunan. Wabassiris sabirin. Berilah kabar gembira orang-orang yang tetap sabar di dalam mereka berkhidmah kepada Allah. Jadi khidmah kepada Allah itu ada kalanya memang diuji dengan ketidaknyamanan. Makanya ketika kita, jadi orang berbuat baik itu jangan karena karpe kita, tetapi harus mengikuti syariatnya Allah. Ini yang harus ada diambil, tuntunannya. harus diambil bahwa kita melakukan sesuatu itu bukan karena biasa nih, bukan karena ini kan new normal, bukan biasanya. Saya ambil contoh misalnya. Orang pada rame tentang Yunzewu hanya mempermasalahkan sholat sopnya rapet atau tidak rapet. Yang ngapunten, dalam situasi seperti sekarang ini, justru orang yang rapet nih itu kan normal. Orang yang tidak rapet, Yunzewu, itu ada dalilnya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Menghindari madorot itu harus didahulukan daripada sekedar ngoyak kebaikan. Ini yang harus seringkali tidak diambil oleh teman-teman seperti ini. Bagi orang beragama, ikuti syariat. Syariat itu tidak satu. Jadi nyun sewu, syariat ini nek ada situasi normal, ada situasi darurat istilahnya. Nah, dalam hal-hal yang seperti ini, saya nyuwun lah kita juga harus memiliki pemahaman. Jadi seperti di kita itu nyontohnya gampang kok. Masjid kita itu seperti itu. Di Mekah, di Madinah, orang sholat itu juga 2 meter jaraknya. Nah ini kan menunjuk orang sana itu kan pinter-pinter. Saya kira insya Allah tidak mungkin. Kita kan sok-sok lebih pinter daripada orang lebih pinter. Merasa lebih pinter itu yang. Ya, itu Bapak. Jadi istiqomah atau kesabaran di dalam istiqomah kepada Allah, ajaran Allah itu yang dituntut untuk kita sekarang ini. Menikah, terima kasih banyak Ustadz. Ini merupakan program pertama kali. Moga-moga para YouTuber semuanya bisa menerima dan senang dengan kehadiran kita wawancara semacam ini. Biarpun belum bisa live, moga-moga nanti suatu saat kita usahakan. Ada pesan khusus buat para YouTuber di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik? Pesan saya, ayo kita noto hati, ayo kita berusaha berbuat dengan niat semata-mata ibtighoan limardotillah. Kalau orang itu niatnya bukan cari pamer, orang niatnya bukan karena cari pamrih dari orang lain, niatnya karena Allah, maka perbuatan kita akan menjadi nyaman dan tenang. Menghadapi situasi seperti apapun ya akan dengan mesem, akan tenang, karena tidak mungkin kalau Allah itu nyilakake kawula, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi pasti Allah itu punya maksud
dengan apa yang ditimpakan ini ada punya maksud kebaikan-kebaikan. Tadi. Yuk terus sabar. Dengan apa yang ditimpakan Allah ini, kita terus berbuat baik kepada Allah. Itu saja yang kami pesankan. Ngaten nggih. Matur Matur nuwun Ustaz atas waktu yang diberikan dengan kami menjuru-juru waktu panjenengan yang sempit, tapi akhirnya bisa terkabul wawancara ini. Semoga jadi amal soleh panjenengan. Amin. Para YouTubiah di channel Yuk Ngaji di Rumah Antik yang sangat saya muliakan dan banggakan, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada para kolega, para handetalan, pada grup-grup panjenengan semuanya. Karena ini bentuk partisipasi, mugi-mugi ini juga bernilai ibadah kalau kita niat baik. Karena ini channel dakwah yang bernuansa etnik Jawa. Dan para YouTubiah yang sangat saya hormati, jangan pernah lelah, pernah bosan untuk selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita dengan cara yang seserius-seriusnya, supaya setiap hari kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu akan berbuah insya Allah wonten akhirat kelak. Amin. Wabillahi taufik wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.